Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, channel Renungan Harian RPG ini dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan. Karena orang-orang yang konsisten yang merenungkan firman Tuhan lah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan Harian ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, setiap kita sudah jatuh dalam dosa. Sebagai orang berdosa, saya dan saudara harus mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Kalau setiap kita adalah orang-orang berdosa yang harus melalui pertobatan, sudahkah kita bertobat hari ini, saudara? Kalau kita bertobat dengan benar, Allah pasti menerima kita, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami pertobatan yang benar? Dan pertobatan seperti apa yang benar di hadapan Tuhan? Bicara tentang pertobatan, saudara, mungkin saudara sudah mengalami pertobatan. Tetapi pertobatan seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita bahas dalam video ini adalah topik tentang pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara mengalami pertobatan dalam kehidupan saudara? Dan apakah pertobatan saudara merupakan pertobatan yang benar di hadapan Tuhan? Sebelum kita akan melanjutkan video ini saudara, kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa.
hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai orang berdosa, satu langkah yang harus kita lalui adalah pertobatan. Apakah saya dan saudara sudah mengalami yang namanya pertobatan? Dan apakah pertobatan kita merupakan pertobatan yang benar di hadapan Tuhan? Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan, yaitu Yeremia pasal 31, di mana di dalam firman Tuhan ini konteksnya adalah pada masa itu orang Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, di mana pada waktu itu kerajaan Israel terbagi dua, dan di sini disebutkan Efraim. Kenapa disebutkan Efraim? Efraim ini sebenarnya mewakili dari kerajaan utara, yaitu 10 suku Israel. Dan suku Efraim yang paling menonjol di sana sehingga disebut Efraim. Nah, dan saudara, mereka ini jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan juga mencari pertolongan kepada Mesir, mencari pertolongan kepada Asyur. Dan itu merupakan dosa yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Menduakan Tuhan, kemudian mencari pertolongan kepada bangsa yang menyembah berhala, saudara. Padahal mereka tuh punya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Itu dosa yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Tetapi kembali saya akan baca bagi saudara.
Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 20 saya baca, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Orang, suku atau bangsa yang pada waktu itu sudah begitu fatal dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa aku mau menghardik mereka, artinya Tuhan mau murka kepada mereka. Tetapi kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan berkata, aku terharu. Dan Tuhan berkata, tidak bisa, tidak dapat tidak, aku harus menyayangi mereka. Kenapa murka itu akhirnya berbalik kepada kasih sayang Tuhan, saudara? Karena ada satu proses yang mereka lalui, yaitu pertobatan. Ada hal yang mereka kerjakan, yaitu pertobatan. Artinya, saudara, bahwa melalui pertobatan kita akan mengalami kasih sayang Tuhan. Tetapi terlalu banyak orang yang berkata bertobat, bertobat, dan bertobat. Apakah semua orang yang mengatakan bahwa dia bertobat otomatis benar-benar bertobat di hadapan Tuhan? Belum tentu, saudara. Karena terlalu banyak pertobatan itu hanya sandiwara. Pertobatan itu hanya satu kemunafikan. Pertobatan itu hanya perkataan. Tetapi pertobatan yang melahirkan kasih sayang Tuhan itu pertobatan seperti apa? Itu yang kita belajar dalam 3 seri video ini, saudara. Dan di seri video yang pertama kita sudah lihat pertobatan seperti apa yang dimiliki oleh orang Israel pada masa itu, yang akhirnya membuat Tuhan berkata, tidak bisa tidak aku harus menyayangi mereka. Kita lihat ayat 18 kembali, saudara. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Jadi pada masa itu memang mereka mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Karena mereka datang kepada Tuhan dengan ratapan yang sungguh-sungguh. Dan apa isi ratapan mereka itu? Itulah gambaran dari pertobatan mereka yang akan kita belajar. Di video pertama kita sudah pelajari bahwa ciri pertobatan yang pertama yang melahirkan kasih sayang Tuhan adalah pertobatan yang disertai oleh kesadaran bahwa sebagai orang bertobat kita harus diproses. Itu yang ada di ayat 18. Mereka meratap dan mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran sebab seperti anak lembu yang tidak terlatih. Jadi dia sadar dia seperti anak lembu yang tidak terlatih. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena dia sadar dia tidak terlatih, artinya masih butuh satu proses. Dan dia berkata, engkau telah menghajar aku. Sudah tahu apa artinya hajaran? Hajaran itu adalah satu bagian dari pengajaran, saudara. Bagian dari melatih untuk naik ke level yang lebih baik. Dan mereka berkata, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Jadi ketika Tuhan menghajar mereka atas dosa yang mereka perbuat, mereka tidak berontak, mereka tidak protes, tapi mereka berkata, aku telah menerima hajaran. Artinya, saudara, bahwa seberapa besar pun dosa kita, siapapun dan bagaimanapun latar belakang kita, ketika kita bertobat dengan benar, kita akan diterima oleh Tuhan. Dan Allah akan menyatakan kasih sayangnya. Yang menjadi masalahnya bukan seberapa besar dosa kita, tetapi yang menjadi masalahnya adalah pertobatan seperti apa yang kita miliki. Apakah pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Pertobatan yang benar itu adalah ciri-cirinya yang pertama, pertobatan yang disertai dengan satu kesadaran bahwa sebagai orang bertobat kita harus diproses. Jadi kalau saudara diizinkan diproses oleh Tuhan ketika saudara bertobat, siaplah diproses, bertahanlah dalam proses. Itulah ciri pertobatan yang sebenarnya. Kalau orang berkata bertobat, tapi ketika melalui satu proses lalu kemudian meninggalkan Tuhan, itu belum bertobat namanya. Jadi orang bertobat adalah orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian siap menjalani apapun prosesnya di hadapan Tuhan. Itu ciri yang pertama. Dan yang kedua, saudara, apalagi isi ratapan mereka. Kembali saya baca ayat 18 itu. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Dan kemudian mereka berkata, bawalah aku kembali
supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Lihat saudara, dalam pertobatan mereka itu, yang mereka cari adalah Tuhan. Yang mereka inginkan adalah kembali kepada Tuhan. Jadi ciri-ciri pertobatan mereka adalah berpaling kepada Tuhan. Bertobat dengan berbalik dari semua kehidupan duniawi, hidup dalam dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Dan dalam pertobatan itu yang dicari adalah Tuhan. Berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Itulah ciri-ciri pertobatan yang melahirkan kasih sayang Tuhan. Dan ketika pertobatan mereka itu adalah pertobatan yang bercirikan berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Lihat saudara, apa kata Tuhan? Anak kesayangankah gerangan? Anak kesukaankah gerangan? Sehingga setiap kali aku hendak menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang. Dan kemudian Tuhan berkata, sebab itu hatiku terharu kepada dia, dan tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Kalau pertobatan seseorang itu adalah pertobatan yang bercirikan berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan, orang itu akan mengalami kasih sayang Tuhan karena dia memiliki pertobatan yang benar. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, terlalu banyak orang yang berkata dia bertobat, tapi sebenarnya ada agenda yang lain dari pertobatan itu. Ada hal yang dicari dari kata pertobatan itu saudara. Ada keinginan yang terselubung dari kata pertobatan itu. Itu yang seringkali terjadi. Ataupun banyak orang mungkin yang berkata dia bertobat. Ketika dia berkata dia bertobat ketika dia datang ke gereja. Jadi dia merasa bahwa kalau dia sudah datang ke gereja, maka dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada lagi orang yang mungkin berkata bahwa dia sudah bertobat ketika dia mungkin dari latar belakang yang agama yang lain dan kemudian menjadi seorang Kristen. Dan dia berkata dia bertobat. Tapi tahukah saudara bahwa pertobatan yang sesungguhnya bukan pertobatan-pertobatan yang seperti itu. Tapi pertobatan yang sesungguhnya adalah berbalik kepada Allah dan mencari Allah. Jadi yang dia inginkan melalui pertobatan itu adalah Tuhan sendiri. Yang dia cari dari pertobatan itu adalah Tuhan sendiri. Untuk menemukan Tuhan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara berkata bahwa kita sudah bertobat. Sudahkah saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara? Ketika saudara berkata, ketika kita berkata kita bertobat, sudahkah kita berbalik kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita berkata kita bertobat karena kita sudah datang beribadah. Kita berkata kita bertobat karena kita sudah menjadi orang Kristen misalnya. Atau jangan-jangan kita berkata kita sebagai orang bertobat karena kita terlahir sebagai orang Kristen. Tahukah saudara bahwa pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan yang berbalik kepada Allah. Efraim berkata, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Jadi yang paling dia inginkan dalam pertobatannya itu adalah, tujuan utama dari pertobatannya itu adalah Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara dan saya berkata, kita adalah orang-orang bertobat. Buktikan dengan mencari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Karena itulah ciri pertobatan yang benar. Dan kalau itu saudara sudah alami dalam pertobatan saudara, maka sekali lagi saya akan baca bagi saudara. Firman Tuhan yang ditujukan kepada Efraim ini juga ditujukan kepada saya dan saudara. Anak kesayangankah gerangan saya dan saudara kepada Tuhan? Atau anak kesukaan? Setiap kali Tuhan mau menghardik, tak putus-putusnya aku mengenang kepadanya. Artinya orang yang bertobat dengan berbalik kepada Tuhan, Allah terkenang. Kalau hari ini kita bertobat dengan berbalik kepada Tuhan, Allah terkenang kepada saya dan saudara. Dan Tuhan berkata, sebab itu hatiku terharu terhadap dia.
Jadi kalau hari ini kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan berbalik kepada Dia, Allah sedang terharu melihat saya dan saudara. Kemudian kalimat yang terakhir, perhatikan saudara. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya, firman Tuhan. Kalau kita bertobat dengan benar, berbalik kepada Allah, maka tidak bisa tidak. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Artinya apa? Kita akan mengalami kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di video kedua ini, saudara, saya mau menegaskan bahwa ada satu langkah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Apa itu, saudara? Pertobatan. Sudahkah saya dan saudara mengalami pertobatan? Dan apakah pertobatan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Pertobatan yang benar di hadapan Tuhan adalah pertobatan yang disertai dengan kesiapan untuk diproses oleh Tuhan. Itu yang ada di ayat yang ke-18 bagian A. Dan kemudian bagian B, dia berkata, bawalah aku, supaya aku berbalik kepadamu ya Tuhan. Pertobatan yang benar di hadapan Tuhan adalah pertobatan yang berbalik kepada Tuhan. Bukan mencari hal yang lain, tapi mencari Tuhan. Puji Tuhan saudara. Alami pertobatan dengan siap diproses oleh Tuhan. Alami pertobatan dengan berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhanlah yang menjadi tujuan pertobatan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama alami pertobatan yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kembali kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami kembali belajar bahwa sebagai orang yang rindu kasih sayang Tuhan, kami harus mengalami yang namanya pertobatan. Dan untuk mengalami pertobatan yang benar, menjalani pertobatan yang benar, kami harus bertobat dengan benar, yaitu dengan siap untuk diproses oleh Tuhan, dengan mencari Tuhan dalam kehidupan kami, karena tujuan dari pertobatan kami adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan terus jalani prosesnya dan kami akan berbalik kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.